bahwa kita tetap melaksanakan tugas pemutahiran data ya. Data harus steril karena yang kita banggakan, yang orang lain saluti dengan program Keluarga Harapan ini terkait dengan data yang update. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan tetap melakukan pemutahiran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Titan Fitriani Gunawan, di acara Inspirasi, Integritas Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, di episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengabdi di masa pandemi. Nah, saat ini juga saya sedang bersama seseorang yang sangat inspiratif. Beliau merupakan salah satu dari koordinator wilayah PKH di Jawa Barat. Nah, penasaran kan siapa? Langsung saja kita berbincang-bincang langsung dengan Bapak Haji Athoillah Karim SHMH. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Saya ya Pak, Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di acara inspirasi ini. Gimana keluarga Pak, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kemarin katanya habis dari Pangandaran. Betul, biasa, kunjungan rutin. Kunjungan luar biasa Pak Ato ini. Ngomong-ngomong nih Pak, enaknya ngemanggilnya apa ya biasanya? Pak Haji, Pak Ato, atau Pak Korwil? Terserah lah, mau panggil apa. Saya panggil Pak Ato aja ya. Oke. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Ato, apa sih namanya tuh, Pak Ato asli orang Indramayu? Betul. Iya. Dari kecil kah atau bagaimana tuh Pak? Lahir di Indramayu, itu dari kecil sampai besar. Sampai besar. Kemudian sempat kuliah? Kuliah sempat di Bandung juga. Di Bandung ngambil S1 S2 ya. Sempat ambil program studi ilmu hukum juga. Ilmu hukum, ya. Baik, kalau begitu ya Pak. Dari Pangandaran ke sini memakai kendaraan apa kalau boleh tahu Pak? Ada kendaraan mobil. Oh ada, nggak pakai perahu Pak? Ya baik. Nih Pak Korwil ya, Bapak itu kan sebagai koordinator wilayah PKH di Jawa Barat. Nah, Sobat Inspirasi juga tentu belum ada beberapa yang belum tahu Korwil itu apa sih dan tugasnya gitu. Boleh dijelaskan Pak? Baik. Ini saya koordinator wilayah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kita membina 7 kabupaten di wilayah Jawa Barat. Kebetulan di tahun 2020 ini kita membina 7 kabupaten dari mulai Indramayu sampai dengan Pangandaran. Ini wilayahnya berderet kebetulan. Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, kemudian Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran. Di antaranya tentu mengawal bisnis proses program Keluarga Harapan selayaknya koordinator kabupaten di tingkat kabupaten itu. Luar biasa nih Pak. Berarti 7 kabupaten. Nah, di Provinsi Jawa Barat itu sendiri ada berapa korwil nih Pak kalau boleh tahu? Ada 4 korwil. Korwil Jabar 1 yaitu saya dan teman-teman saya yaitu Pak Zamzam. Boleh saya buat Pak Jam-Jam? Halo Pak Zamzam. Ya, kemudian ada koordinator wilayah 2, ada Pak Dede Soleh ya. Iya. Dan Pak Labudi, koordinator wilayah Jawa Barat 4. Jawa Barat 4 ya. Nah kan Pak, ngomong-ngomong sekarang itu kan lagi berada di masa pandemi ini Pak ya. Tentu berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru seperti memakai masker, kemudian social distancing, atau bahkan ada beberapa acara-acara yang memang mengharuskan rapid test gitu kan ya Pak. Nah, untuk Bapak sendiri nih gitu kan, bagaimana sih pekerjaan di masa pandemi ini? Kita laksanakan pekerjaan di masa pandemi seperti biasanya. Saya tetap melakukan kunjungan rutin ke 7 kabupaten binaan saya dan juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan
korkap dan juga para pendamping. Hanya saja kita dibatasi dari sisi jumlah, kemudian juga tetap menjaga jarak, pakai masker, dan juga di tempat kegiatan tentu ada cuci tangan yang ada sabunnya. Begitu juga sebagaimana surat edaran dari Dirjen Linjamsos bahwa pelaksanaan ini diserahkan kepada daerah masing-masing untuk keadaan daerah, dan kita tetap mengharuskan kawan-kawan pendamping PKH melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya, diantaranya P2K2. Hanya saja bagaimana kegiatan tersebut tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi dalam satu pertemuan P2K2 di situ tersedia tempat cuci tangan, nggak usah terlalu mewah seperti layaknya galon diisi air, cukup dengan ember bekas cat itu dilobangin, ada tutupnya, diisi air, dan di situ tersedia sabun yang murah sekalipun nggak jadi persoalan, yang penting mengandung desinfektan, kemudian bisa untuk mencuci tangan. Di samping itu juga kegiatan tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Dan ini dianjurkan untuk tidak dilaksanakan di dalam ruangan. Ini kan sangat indah sekali ketika sebuah kegiatan P2K2 dilaksanakan di halaman alam terbuka, di alam gitu terbuka, ya, dan juga menjaga jarak, dan juga ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Itu. Berarti tetap dijalankan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Nah, Pak, masih terkait masa pandemi ini, gitu kan. Kalau untuk pendamping itu kan ya, yang namanya pendamping pasti sama lah ya, pekerja lapangan juga harus diadakannya P2K2, kemudian diadakannya koordinasi, pemutakhiran data, itu pasti berkaitan kan ya Pak dengan data. Nah, sementara di sini nih Pak Atos sendiri kan terkenal dengan tegasnya, tegas terkait data gitu kan ya Pak ya. Nah, itu gimana nih Pak tanggapannya? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tetap melaksanakan tugas pemutakhiran data ya. Data harus steril, karena yang kita banggakan, yang orang lain saluti dengan program Keluarga Harapan ini terkait dengan data yang update. Gitu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan tetap melakukan pemutakhiran data. Ketika misalnya dalam P2K2 di situ sambil pemutakhiran data, misalnya dari lahir ke melahirkan, dari hamil ke melahirkan, tetap harus melalui proses updating. Kemudian juga di sekolah, walaupun memang kita juga evaluasi dan analisa data-data tersebut agar menjadi data-data yang rasional dalam setiap komponennya gitu. Seperti komponen bumil, walaupun era pandemi tentu tidak akan melebihi dari presentasinya di angka 2%. Kemudian juga AUD misalnya, walaupun era pandemi juga dan ini AUD kan presentasinya di angka 30% maksimal itu. Dan lansia kita nggak boleh sebagaimana regulasi yang ada pada Direktorat Linjamsos, yaitu lansianya tidak boleh lansia yang tunggal, kecuali ada komponen lain, itu tidak boleh di angka 3% lebih. Itu rasionya ya, itu rasionya, dan kita evaluasi secara ketat karena kelebihan komponen dan lain sebagainya ini kan berakibat pada keuangan negara yang bocor dan tidak tepat sasaran, itu kira-kira. Harus tetap update ya Pak ya, karena berkaitan dengan uang negara, begitu ya Pak. Luar biasa. Kita ini kan diberikan amanah untuk mengawal program tersebut, oleh karena itu amanah harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Kawan-kawan juga harus bekerja sebagaimana mestinya, karena di era pandemi honor kan tetap cair juga gitu. Jadi, betul Pak. Artinya pekerjaan harus selesai juga dan tetap melaksanakan sebagaimana biasa, tetapi tentu dengan menggunakan protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, kemudian nih Pak, terkait kinerja nih tadi ya Pak. Kinerja bagus itu kan biasanya menghasilkan sebuah penghargaan. Nah, sama dengan mungkin di bulan Desember kemarin terkait penghargaan gelar Parta Adhikara. Nah, untuk ini kan di sini ya Sobat Inspirasi juga masih belum ada yang tahu juga mungkin ya di luaran sana apa sih gelar Parta Adhikara itu. Boleh dijelaskan Pak? Oke. Terkait gelar yang diraih oleh Kabupaten Ciamis, yaitu meraih piala penghargaan Parta Adhikara, yaitu kabupaten kota terbaik dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan. Ini hanya dimiliki Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2020 ini,
pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kepada Kabupaten Ciamis, karena dilihat Kabupaten Ciamis ini sungguh sangat prestasinya luar biasa. Dari mulai kabupatennya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ada dari Basnas itu untuk kepentingan-kepentingan KPM, kemudian juga dari Basnas, kemudian dengan Telkom juga untuk diadakan di warung-warung kubu PKH, ada wifi gratis yang bisa diakses oleh semua anak-anak KPM yang sedang belajar menggunakan daring, itu di wifi yang hasil kerjasama dengan PT Telkom dengan PPKH Kabupaten Ciamis. Dan juga ada beberapa kerjasama lain seperti dengan STMIK DCI, STMIK IKMI Cirebon. Ini Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang paling banyak anak-anak KPM-nya mengakses kuliah gratis dengan menggunakan program PIP, Program Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah, menggunakan kartu KIP Kuliah itu. Dan banyak kerjasama lain yang dilakukan oleh PPKH Ciamis dengan instansi-instansi lain yang tentunya manfaatnya untuk kepentingan KPM Kabupaten Ciamis itu. Di Jawa Barat itu sendiri diraih oleh Kabupaten Ciamis, di mana koordinator wilayahnya itu Pak Ato sendiri gitu ya. Berarti dengan kata lain nih, Pak Ato merupakan salah satu orang yang memang berpengaruh gitu atas diraihnya gelar Parta Adhikara oleh PPKH Kabupaten Ciamis dong ya Pak. Untuk Parta Adhikara sendiri ada beberapa kategori, Mbak. Yang pertama adalah kategori Kabupaten Pelaksana Program Keluarga Harapan Terbaik. Ada juga anak KPM paling berprestasi di akademik, ada juga non akademik. Juga ada KPM paling sukses dalam meraih usahanya. Itu ada juga. Ada 5 kategori untuk Parta Adhikara ini. Hanya saja kebetulan Ciamis meraih untuk Kabupaten Pelaksana Program Keluarga Harapan Terbaik dari Dinsos Provinsi Jawa Barat. Untuk yang kabupaten atau kota wilayah Bapak ya, di yang 7 tadi katanya, yang masuk itu dari mana aja nih Pak? Kalau boleh tahu, kabupaten kota, sambil siapa boleh? Baik, sebagaimana pelaksanaan kemarin di tanggal 19 Desember, kebetulan untuk runner up Kabupaten Pangandaran. Halo Kabupaten Pangandaran. Juga menyusul kabupaten selanjutnya adalah Kota Banjar, itu masuk binaan saya juga. Halo juga Kota Banjar semuanya. Dan luar biasa prestasi yang diraih, saya sangat memuaskan. Ini berkat kerjasama yang baik antara kawan-kawan Korkap dan juga semua SDM. Terima kasih semua kepada SDM Program Keluarga Harapan Kabupaten Ciamis, juga Kabupaten Pangandaran. Wih, luar biasa. Berarti ada beberapa kabupaten kota yang juga yang dipegang oleh Pak Ato sendiri itu yang masuk ke nominasi itu sendiri. Ya, tentunya ini juga Sobat Inspirasi, hal demikian itu kenapa bisa terjadi ya tentu salah satu peran dari Pak Ato ini sendiri gitu kan ya, yang namanya pendamping kan pasti takut sama Korkap Pak, Korkap takut sama Korwil. Oh nggak mesti takut ya Pak. Iyalah. Nah gitu ya Sobat Inspirasi, katanya kata Pak Ato nggak usah takut ya Pak, karena Bapak juga pun tidak akan langsung tiba-tiba ke lapangan kalau memang tidak ada hal-hal yang menarik untuk ulik ya Pak. Begitu ya, aslinya itu Pak Ato begini ramah tuh, baik kok gitu. Ya baik kalau begitu ya Pak. Nah itu kan ya Pak, harapan gitu kan, sebuah doa dari kita semua, bukan hanya di negara Indonesia, bahkan di dunia pun gitu kan. Mudah-mudahan pandemi itu kan segera berakhir, berlalu. Nah sekarang itu kan sudah masuk di tahun 2021 nih Pak. Nah seandainya gitu kan pandemi masih terus berlanjut gitu kan di tahun 2001 ini, harapan untuk pelaksanaan PKH sendiri di tahun 2021 itu menurut Bapak bagaimana? Baik, sebenarnya saya berharap sama seperti yang Mbak harapkan, bahwa pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir. Berakhir atau tidak, tapi pelaksanaan pekerjaan harus tetap dilaksanakan kawan-kawan sekalian dengan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan kita. Data harus senantiasa update dan mutakhir serta rasional dalam artian begini. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa presentasi masing-masing komponen itu harus terjaga. Kalau ini
tidak terjaga, otomatis berkaitan dengan kebocoran dana. Misalnya SMA yang harusnya sudah keluar tapi masih juga masih juga terdata. Datanya masih terdata sebagai anak SMA gitu. Padahal the real sudah keluar dari SMA, ini kan uang negara yang cair 2 juta dalam satu tahunnya. Artinya harus tetap update. Ya, P2K2 saudara-saudara kita KPM juga masih tetap membutuhkan bimbingan kawan-kawan pendamping PKA untuk diberikan materi-materi yang berkenaan dengan P2K2 itu harus tetap terlaksana. Tapi ingat, kata saya bahwa tetap menggunakan protokol kesehatan dan terjaga. Itu harapan saya, kawan-kawan sekalian tetap masih mempertahankan pekerjaannya sebagaimana mestinya, dan juga ingat, prestasi yang diraih oleh Kabupaten Ciamis itu sebuah prestasi yang membanggakan dan semestinya dipertahankan. Jangan sampai bergeser 2021 beralih ke kabupaten lain. Nah, ini saya berpesan kepada kawan-kawan di Ciamis, tetap mempertahankan, tetap menjalin kerjasama untuk kepentingan kemaslahatan KPM binaan kita dengan berbagai elemen, dengan berbagai elemen dari dana CSR, dari dana lain sebagainya seperti yang sudah dilakukan oleh Korkap kita di Kabupaten Ciamis. Ini saya terima kasih Korkap di Kabupaten Ciamis dan juga semua komponen SDM di Kabupaten Ciamis dan juga dinasnya yang turut mensupport terlaksananya jalan kerjasama dengan kabupaten dengan instansi lain itu. Iya. Jadi intinya tetap berjalan juga ya Pak ya, dan juga mudah-mudahan sehat semua. Amin. Kita ya Pak. Amin. Ya, amin. Nah, mumpung kesini nih Pak Ato, kita curi-curi dulu ilmunya nih seperti apa ya, kayak semacam misalkan tips dan trik nih Pak, agar bisa tetap melaksanakan tugas di tengah pandemi ini dengan secara adaptif, inovatif, dan produktif. Boleh dong Pak kasih bocoran sedikit buat kami gitu. Oke, kawan-kawan sekalian, terkait dengan tips agar kita selalu sehat, tentu yang pertama harus selalu berpikir positif dan berniat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang positif. Jangan lupa makan yang cukup gizi dan juga vitaminnya untuk tetap menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya sehat semua. Dan yang terakhir, tetap laksanakan pekerjaan, bukan hanya niat tapi laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat kita. Tetap advokasi itu ya. Ini tadi juga saya sudah melakukan evaluasi terkait dengan data, dan juga ada data-data yang di daerah-daerah tertentu yang partisipasi anak SMA-nya masih relatif minim, itu di bawah 10% dari jumlah KPM yang ada. Mudah-mudahan Korkap bersama dinas bisa mengadvokasi agar terlaksananya paket C di sana. Ini kan lebih manfaat sekali. Kenapa daerah tersebut masih sangat minim partisipasi pendidikannya. Mudah-mudahan daerah-daerah titik-titik tertentu hasil evaluasi saya ini bisa diambil langkah konkret untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi pendidikannya. Ini perlu perhatian yang khusus dan melibatkan program-program yang lain, misalnya paket C atau lembaga pendidikan apa untuk ditaruh di sana melaksanakan kelas jauhnya. Oke. Baik ya, jadi yang jelas data ya Pak harus tetap terupdate. Kemudian ya, untuk apa sih istilahnya dalam masa pandemi ini, ada istilahnya katanya Pak, iman, imun, dan apa satu lagi ya, amin. Tetap ya itu, tetap berpikir positif, makanan juga, jaga kesehatan, rajin olahraga ya Pak, ya seperti itu mungkin. Nah Bapak, sebelum closing nih untuk sahabat inspirasi, mau ada yang disampaikan boleh? Oke, terkait dengan pesan saya terkait dengan tahun 2021 ini, kita menghadapi pekerjaan yang sangat serius dengan target 30% yang digariskan oleh Jamsos, graduasi 30%. Oleh karena itu perlu kesungguhan dari kita semua untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Tentunya dengan melakukan visitasi dan terus memberikan motivasi kepada KPM kita yang sudah relatif mampu untuk mau graduasi dari kepesertaan PKH. Ini karena target kita tidak main-main. Kita target yang 10% saja luar biasa, sangat sulit untuk mencapainya. Alhamdulillah 6 dari 7 kabupaten binaan Jawa Barat 1 sudah mencapai target di akhir tahun kemarin, mencapai target 10%. Bahkan untuk Kabupaten Ciamis paling tinggi se-Jawa Barat
di angka 14,4%. Luar biasa ya. Ya, jadi... Untuk selain itu, setelah graduasi juga, tolong kawan-kawan juga tetap membina KPM-nya dan mengarahkan agar bagaimana caranya kiat-kiatnya berdaya, dan proses pemberdayaan ini berjalan by design, kemudian pada akhirnya, pada endingnya nanti bisa graduasi mencapai target sesuai yang ditargetkan di Jamsos di angka 30%. Iya. Ya, baik Sobat Inspirasi, begitulah obrolan atau bincang-bincang saya dengan Pak Haji Athoillah Karim selaku koordinator wilayah PKH di Jabar 1 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi juga untuk saya khususnya, juga teman-teman atau Sobat Inspirasi lainnya di luar sana. Saya doakan mudah-mudahan Pak Haji, Pak Ato bisa selalu sehat. Amin. Dan juga ya diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya juga. Nah, baik Sobat Inspirasi, jangan lupa terus saksikan inspirasi-inspirasi lainnya di channel kami ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.